Halo, aku William. Aku Eca. Kamu di sini mau ngapain? Aku di sini mau magang. Oh, mau lihat-lihat ke dalam dulu nggak? Boleh? Halo, ini pendamping yang ada di sini. Oh, halo Bibi. Jadi kita lagi analisis dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan sekitar Indonesia yang terkait. Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia adalah negara hukum, maka dari itu semua peraturan perundang-undangan harus berdasarkan 1. Pancasila, 2. Kebutuhan masyarakat, serta Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka dari itu, peran dari analisis dan evaluasi hukum adalah mencegah terjadinya disharmoni antara perundang-undangan dengan peraturan yang lebih rendah di bawahnya. Di Indonesia, terdapat banyak aturan yang masih berlaku, tetapi memiliki berbagai permasalahan, seperti kurang efektif, terlalu banyak aturan, dan kurangnya kepastian hukum. Maka dari itu, diperlukan adanya proses evaluasi berbasis ilmiah yang dapat kita gunakan sebagai pedoman supaya hukum kita tidak tertinggal dari realitas keadaan sosial dan perkembangan masyarakat sosial di Indonesia. Disinilah peran analis dan evaluasi hukum sebagai penilai terhadap peraturan perundang-undangan yang mengaitkan struktur hukum dan budaya hukum. Evaluasi ini bersifat ex post yang dilakukan setelah peraturan perundang-undangan tersebut diberlakukan. Tahapan awal dimulai dengan melakukan inventarisasi peraturan terkait dengan isu tertentu, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, kebijakan pemerintah, hasil dari sebuah penelitian, serta masukan dari pihak masyarakat. Dimensi Pancasila merupakan landasan utama dalam analisis dan evaluasi hukum. Pada tahap ini, peraturan diuji kesesuaiannya dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Penilaian dilakukan dengan melihat apakah peraturan tersebut menjamin keadilan, menghormati kemanusiaan dan hak asasi manusia, memperkuat persatuan dan mengedepankan musyawarah, serta mendorong terwujudnya keadilan sosial. Analis evaluasi juga menilai ketepatan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan serta potensi disharmonisasi antar norma, baik secara formil maupun secara material, di mana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau kita kenal dengan asas lex superior derogat legi inferior. Kejelasan rumusan diuji melalui bahasa hukum yang lugas dan sistematis. Selain itu, norma juga harus sesuai dengan asas materi muatan, baik itu asas umum maupun asas khusus yang sesuai dengan bidang hukumnya. Efektivitas pelaksanaan dinilai berdasarkan data yang rilis, apakah tujuan hukum tercapai di lapangan atau masih terjadi kesenjangan antara law in the book dan law in action. Hasil analisis dirumuskan dalam membuat kesimpulan dan rekomendasi berupa perubahan, pencabutan, dan penyempurnaan peraturan. Tujuannya itu membangun sistem hukum nasional yang adil, efektif, dan berlandaskan Pancasila. Mari kita jadikan analisis dan evaluasi sebagai komitmen kita bersama, supaya hukum yang ada itu menjadi hukum yang adil, hidup, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.